Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya lagi bersama sahabat saya sambil ngopi, sambil ngobrol santai. Saya mau menggali nih pengalaman-pengalaman dari sahabat saya, karena saya sendiri udah kenal lama dengan beliau. Ya, saya Heri Lantabur. Nah, beliau biasa saya panggil Brother Trisulo. Nah, dari namanya Trisulo tentunya kita sudah bisa menebak. Wong Jowo. Tapi untuk lebih lengkapnya kita mau tanya nih, dari mulai tanah kelahiran beliau di mana, terus beliau domisili di mana. Nah, brother, gimana nih brother? Saya mau minta brother cerita nih tentang tanah kelahiran brother, terus juga kehidupan brother sampai dengan saat ini. Brother sekarang domisili kan di Bandung nih. Nah, untuk tanah kelahiran brother di mana nih kampung halamannya nih brother? Silakan brother. Oke, ya teman-teman, perkenalkan saya Trisulo. Iya. Nah, pada kesempatan ini mungkin ditanya Bro Heri nih ya. Iya, jadi iya. ya wis akhirnya cerita Iya. asal usul. Nah, itu. Ya, iya. saat ini saya tinggal di Bandung nih. Iya, iya. Walaupun mungkin sebetulnya saya cukup lama menjadi warga Bandung ya. Jadi kalau Iya, dari iya. nama nih nggak connect ya. Iya. Cuman mungkin sedikit cerita bahwa orang tua saya kandung tuh di Solo. Oh iya, oke. Solo. Iya. Saya pernah main juga kan. Pernah main ke rumah waktu itu. Nah, cuman saya tuh dari umur kalau nggak salah 8 bulan gitu ya, saya sudah nggak tinggal sama orang tua. Saat itu cerita singkatnya diajak diambil anak lah kira-kira gitu, sama kebetulan masih adik dari bapak, jadi om tante lah gitu. Yang kalau orang Jawa bilang tuh mancing gitu, karena beliau belum dikaruniai putra atau putri saat itu, yang mungkin saat itu istilahnya mancing kurang lebih. Dan sejak umur 8-9 bulan waktu itu sudah ikut keluarga mama papa namanya ya. Kalau di Solo ibu bapak mama papa. Nah, itu keliling dulu malah paling lama di Jawa Timur masa kecil saya, bukan di Solo malah ikut mama papa ini ya. Jadi di Jawa Timur dari Tuban, Bojonegoro ya, Surabaya. Mulai SMP kelas 3 saya udah di Bandung. Nah, sejak itu nggak kemana-mana di Bandung. SMP, SMA, kuliah di Bandung. S1 saya kebetulan teknik sipil, saya backgroundnya dulu di Bandung, di Parahyangan. Menikah di Bandung, istri saya orang Bandung. Jadi memang sebetulnya lama di Bandung ya. Nah, setelah itu setelah menikah hijrah ke Jakarta. Gitu. Jadi ceritanya gitu. Tepatnya di Depok waktu itu ya. Di Depok, dan setelah sekian lama baru kurang lebih 3 tahun inilah kembali ke Bandung lagi. Gitu ceritanya. Brother, waktu itu kan saya pernah main nih beberapa kali ke tempat bapak ibu brother, orang tua kandung yang di Solo di daerah Pasar Legi. Nah, itu kan rumahnya itu heritage banget tuh, rumah bapak ibu brother. Nah, itu saya denger kan itu dulu rumahnya Mangkunegaran 1. Biasa disebut di sejarah Indonesia tuh Pangeran Sambernyowo. Bahkan waktu itu saya diperlihatkan urutan silsilah brother itu. Bahkan brother tuh diurut-urut. Nah, itu masih keluarga Mangkunegaran. Terus juga ada silsilah sampai ke putri Nabi Fatimah dan sampai ke Nabi tentunya. Nah, kita pengen ini kan ya cuma sekedar obrolan aja bro sambil ngopi. Nah, mudah-mudahan terutama buat saya sih ya ada manfaat yang saya dapat, ada wawasan gitu kan. Gimana brother itu ceritanya? Nah memang waktu brother ke rumah itu memang rumah itu udah 300 tahun betul usianya. Memang kalau dilihat istilahnya cerita ya 300 tahun. Jadi memang kalau pernah brother ke keraton sama di situ tuh kurang lebih umpakannya semua prototipe lah sama. Cuman bedanya kebetulan Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyowo itu kan
Kalau di keraton lebih ke pemerintahan. Nah, di situ lebih ke ceritanya dulu, sejarahnya tuh untuk meditasi, mencari ilham, kurang lebih begitulah ya. Nah, waktu itu jadi memang sampai diminta rumah kami itu jadi cagar budaya gitu, karena memang dari sisi usia dan memang juga nilai historis juga. Historis, iya, brother. Terus mengenai silsilah silsilah itu gimana? Sih sebenarnya juga nggak terlalu perhatian awalnya, cuman karena memang ini keluarga, jadi kan di Solo itu kan ada Mangkunegaran, ada Kasunanan gitu. Kalau dari sisi Kasunanan, dari silsilah itu dari PB4. Terus dari Pakubono 4. Terus kemudian di Mangkunegaran dari Mangkunegoro 1 itu ya, dari kalau di cerita silsilahnya dikenal Pangeran Sabernyawa itu kan, yang memang kebetulan dia agak tokoh pahlawan nasional yang memang waktu itu sangat gigih memerangi Belanda ya. Jadi benar-benar. Nah, memang kalau dari kedua silsilah itu justru saya malah tahunya juga begitu kita datang ke sana, ke Kasunanan, memang mereka kalau dari sisi silsilah kan mereka lengkap ya. Kita tinggal menyebutkan dari keluarga. Nah, itu diurut memang betul benar wah, jadi cerita panjang. Jadi terlepas apapun ya, memang diurut, memang ada silsilah sampai ke ada memang urut-urutannya di istilahnya kalau dari pohon itu ada benar. Mereka punya sampai Fatimah. Memang kalau dari sisi istilahnya kalau dari keluarga Habaib mungkin cara menjaga ini ya begitu. Kalau dari sisi mungkin ke keturunan Jawa ya gitu dari sisi itu gitu ya, mungkin itu hanya masalah ini sih. Tapi terlepas dari itu, memang ya hanya satu, mungkin buat saya lebih ke mengambil satu semangat ya dari memang pahlawan nasional dari artinya kita ini luar biasa mengingatkan kita dari sisi mungkin budaya kita ini luar biasa, dan benar-benar mencapai kemerdekaan itu dengan kegigihan luar biasa. Itu sih mungkin salah satu mungkin inspiring ya dari sisi silsilah yang saya teladani lah. Iya betul. Ya dari saya pribadi, dari Ane pribadi ya lebih ke ini brother, lebih ke seneng dengan kearifan lokal kita kan itu juga termasuk warisan budaya dari leluhur kita gitu dan kan. Memang kalau brother kesana kan kayu itu udah nggak ada yang seperti itu kan. Jadi pilar-pilarnya itu bahkan nggak ada paku besi, itu nggak ada. Paku hanya pasak-pasak aja, dan nggak ada sambungan tuh. Hutan zaman sekarang mana ada yang sebesar, dan nggak seperti zaman sekarang kan pakai cor-coran. Pakai istilahnya pondasi dari besi. Kalau itu kan benar-benar kayu yang saya lihat itu. Alhamdulillah brother, sampai ya kalau dilihat harusnya bangunan 300 tahun kan sudah, ini masih alhamdulillah masih kokoh, masih bagus, dan kayunya betul-betul. Dan memang kalau dari sisi cerita gitu dari semua memang untuk bangunan-bangunan untuk keperluan keraton, dan itu memang diambil dari hutan Donoloyo istilahnya. Daerah mana itu bro? Ya memang di daerah sana juga, cuman konon memang istilahnya semua bangunan diambil dari hutan itu. Iya, soalnya waktu itu juga kan saya ketemu Bapak Brother itu sampai waktu terjadinya gempa Bantul itu kan sampai ke Solo itu getarannya. Nah itu alhamdulillah nggak masalah. Kokoh sekali gitu. Jadi boleh dibilang tuh ya strukturnya anti gempa itu gitu. Dan terlepas apapun ya, ini bukan ngomongin klinis ya, tapi sifatnya mungkin buat ngomong-ngomong pelaku-pelaku senang meditasi itu nuansa orang frekuensi vibrasinya tuh adem bener. Emang Ane sendiri ngerasain tuh brother waktu main ke tempat brother yang rumah Bapak Brother itu di area Pasar Legi itu. Nah itu emang beda gitu brother, lebih sejuk gitu, lebih berasa ayam lah gitu, ayam gitu. Nah itu brother. Ya itu kan boleh dibilang tanah kelahiran brother itu dan leluhur brother itu kan, dari bapak ke bapak sampai ke Mangkunegaran 1, ke Pakubono 4, terus juga sampai ke alhamdulillah sampai ke putri Nabi Fatimah, dan sampai ke Nabi. Nah kalau dari Ane kan ya memang jadi ilmu kan, memang
untuk supaya kita apa ya, perintah Nabi juga supaya kita salah satunya mencari silsilah kan. Bahkan kan supaya kita juga terjaga. Ternyata Ane juga dapat ilmu yang ada di hadis itu. Ya kalau kita udah tahu itu apa keturunan dari Nabi, kita sendiri kan supaya terjaga dari apa bagian zakat gitu kan, dari bagian zakat gitu. Nah itu brother. Nah, jadi setelah brother waktu itu kuliah di Bandung kan, brother nikah terus ke Jakarta. Nah itu kalau dari background pendidikan brother kan tadi teknik sipil. Nah terus brother di bidang apa itu untuk kiprahnya itu waktu itu? Ya memang istilahnya sudah qadarullah ya, istilahnya waktu itu tuh kondisi saat saya lulus S1 tuh krismon brother tahun 98 99 kan kondisi sipil kan tidak ada yang apa istilahnya, kondisi lagi tiarap kan. Benar-benar. Nah waktu itu saya putuskan sekolah lagi, ngambil master, MBA, MM gitu ya, lebih di Jakarta. Di Jakarta. Lebih ke apa namanya mendalami dengan bisnis gitu. Dan memang setelah itu tuh memang aneh kok punya passion, lebih seneng ke bisnis itu brother. Jadi memang terus terang seumur hidup belum pernah nih kerja sama orang memang gitu ya. Nah kenapa seperti itu? Mungkin saya nggak tahu, sudah digiringnya seperti ke sana, dan memang ya dikaitkan dengan memang saat itu juga sudah belajar tentang mindset untuk keberlimpahan dan segala macam. Konon rezeki itu kan kalau dari hadis juga kan banyak 99% di dagang ya, 1%-nya ternak. Jadi memang Ane sudah ngeliat gimana caranya gitu ya menjadi karena putaran rezeki itu istilahnya menjadi businessman, orang bilang entrepreneur ya. Dan memang dari dulu kan sahabat Nabi sendiri kan memang entrepreneur gitu ya, lebih ke situ sih. Akhirnya konsisten di bidang itu. Oke. Nah terus yang Ane tahu kan brother itu di dalam apa wirausahanya itu di bidang bisnis, brother sampai di level mengelola bisnis jaringan ya. Iya, jaringan yang sampai tersebar di apa baik di Indonesia maupun juga di mancanegara gitu. Nah itu sampai apa negara mana aja waktu itu brother gitu? Ya, jadi alhamdulillahnya saat itu ada di dalam sebuah bisnis yang memang mengelola distribusi jaringan gitu dan kebetulan waktu itu berhasil membangun sampai di kurang lebih di 20 negara lah. 20 negara. Terus di bawah brother tuh mengelola jaringan berapa waktu itu terakhir sampai sebelum saya off di sana ya, sampai 6 juta. 6 juta orang gitu. Ya, 6 juta jaringan orang ya. Jaringan orang. Ya alhamdulillah waktu itu sih apa namanya belajar banyak ya, berada di sana. Kan memimpin orang itu kan bukan hal sederhana. Benar, gitu kan. Memanage berbagai level kan. Betul. Dan itu kan lebih karena kan kita bicara jaringan itu kaitannya partnership bisnis yang dimana kita bukan anak buah dan bos gitu kan. Jadi kalau sebagai anak buah mungkin ya kan kalau nggak digaji pecat gitu. Ini gimana membangun saat itu kan memang satu hal yang mungkin di situ saya ambil hikmah luar biasa saat itu. Belajar banyak tentang leadership ya. Terus terang banyak sekali yang sampai dari mentor-mentor, dari buku-buku leadership yang saya baca, dan juga dari praktek praktikal bagaimana cara kita menerapkan hubungan dengan orang ya, banyak hal luar biasa itu ya. Saya alhamdulillah Allah paling itu lewatin itu gitu berarti. Bahkan kan yang saya ketahui itu sempat brother itu kan di dalam mengelola jaringan, mengelola 6 juta orang itu, sampai brother kan memeliharanya dengan brother memberikan apa ya semacam pelatihan, terus brother juga menjadi speaker di situ. Nah itu waktu itu kan sempat masuk nguri tuh waktu event itu. Itu gimana ceritanya itu brother? Ya memang dalam sebuah kesempatan memang di tahun 2006 kita membangun satu event bisnis yang kita dapat rekor muri waktu itu. Waktu itu tercatat dalam event sejarah bisnis yang paling besar. Jadi di luar partai politik ya, sampai 100.000 orang di GBK. Dan
Event itu terakhir benar boleh diadakan di GBK. Event bisnis yang boleh di luar itu nggak boleh lagi. Jadi sampai berapa itu? 2006. Dan kebetulan saat itu hadir di banyak negara ya, puluhan negara hadir. Dan memang pesertanya pesertanya hadir dari banyak negara sampai 100.000 orang. Dan yang membuat saya kalau ingat itu merinding gitu. Maksudnya gini, merinding dalam konteksnya saya kan dalam hidup saya bicara di depan 100.000 orang ya saat itu. Dan epicnya luar biasa karena waktu itu memang untuk dihadirkan jadi speaker di situ kita pakai helikopter, brother. Pakai helikopter masuk ke GBK itu. Kan GBK itu kalau dilihat dari view atas kan ada lingkaran kan. Jadi berarti helikopter yang masuk gitu. Jadi kan kemarin habis Piala Dunia tuh bayangkan kan sekian banyak orang dan bulan GBK nampungnya 100.000 saat itu. Ya itu luar biasa benar. Saya kalau melihat itu kadang ya semula lagi bahwa dengan izin Allah ya luar biasa mengalami proses itu gitu ya. Nah itu sampai ya pas turun itu 100.000 orang tuh bertepuk tangan. Wah suaranya kayak apa gitu kan. Dalam hidup saya tuh mengalami itu tuh luar biasa karena yang saya tahu hanya ya mungkin pasti kayak artis itu Michael Jackson atau apa ngerasa itu saya bukan siapa-siapa, maksudnya saya bukan artis, bukan presiden, bukan apa ya, hanya kebetulan jalan bisnis yang kebetulan punya itu ya. Kembali lagi kalau sudah berkehendak ya, saya ada di posisi yang lewatin itu. Jadi pada turun dari helikopter tuh kelihatan 100.000 orang pada bersorak apa itu luar biasa kan. Dan turun itu langsung panggung kan. Nah, panggung itu langsung kita speech di situ. Gitu. Nah, berarti brother juga kan ngalamin juga berkunjung menjadi speaker di di luar Indonesia gitu. Nah itu sampai di negara mana aja itu brother? Kebetulan kalau kebetulan memang bisnis kita berkembang di beberapa negara waktu itu ya otomatis ada biasanya kan ada pembinaan responsibility untuk maintenance ya. Nah alhamdulillah kalau saat itu yang cukup unik berkesempatan menjadi speaker di kemarin yang perang di Ukraine di Moskow. Ya, di Rusia ya. Waktu itu masih Uni Soviet tahun berapa itu jadi ada dua fase saat itu Uni Soviet baru mau bubar awal-awal di tahun 2000 berapa waktu itu di 2002an ya Presiden masih Mikhail Gorbachev ya. Dan kebetulan memang ada fotonya bisa bersalaman dengan Gorbachev, bisa dalam satu event seminar dengan Gorbachev ya. Di saat Soviet kejatuhan ya, di Soviet saat itu ngalamin gitu Gorbachev itu terus Boris Yeltsin dan waktu itu Putin masih KGB itu brother. masih di intelijen itu. Benar-benar. Ya, terus pernah jadi speaker di Afrika juga, di Kenya. Kita pernah seminar di satu stadium juga di Nairobi itu. Di Kenya itu. Di Kenya ya, terus di India. Di India. Kebetulan sempat berapa lama sempat bangun di India juga ya. Eventnya paling besar waktu itu di Chennai ya, sampai puluhan ribu orang juga. Ya di Mumbai, sempat di beberapa kota lah Hyderabad ya, Delhi ya. Ya memang kebetulan saat itu alhamdulillah bisa sekalian lihat dulu di Agra di Taj Mahal. Bisa melihat arsitektur yang mungkin istilahnya menjadi fenomenal banyak hal nanti yang saya ingin ceritakan bahwa ternyata memang dikasih kesempatan luar biasa lah waktu itu untuk bisa melihat banyak tempat. Itu yang waktu di GBK kan masuk Muri berarti itu? Ya, rekod Muri. Event terbesar. Bahkan setelah itu nggak ada lagi tuh? Nggak ada lagi dan belum ada break record setelah itu. Event bisnis yang bisa mengumpulkan di sekian banyak negara dan sampai 100.000 orang. Terus selain Gorbachev, nah itu mungkin ada tokoh-tokoh entertainer atau tokoh-tokoh marketer gitu kan. Memang melalui perantaraan bisnis itu juga saya bisa berkesempatan juga ketemu dengan mentor-mentor saya juga. Mentor di sini kan saya salah satu senang baca buku ya. Baca buku, salah satu buku-buku Kenapa Bisa Memimpin tadi kan salah satu tokoh leadership dunia kan namanya John C. Maxwell ya. Tentang pelatihan tentang secara leadership. Nah, alhamdulillah bisa ketemu bareng ya, ngobrol dalam seminar bareng dengan beliau. Terus kemudian juga saat itu eranya
saat itu tentang apa namanya, tentang 4 kuadran itu dan Robert Kiyosaki. Ya alhamdulillah sama Robert Kim Kiyosaki istrinya itu sempat bisa dinner bareng, makan bareng gitu ya. Itu salah satu hal yang juga saya apresiasi betul-betul, wow luar biasa, banyak sekali hal-hal yang saya bisa langsung belajar gitu dengan mentor-mentor yang ketemu langsung lagi saat itu. Ya itu mungkin salah satu apa namanya dreams ya, mungkin bisa langsung ketemu gitu dengan yang saya dulu hanya baca bukunya gitu. Dan banyak yang lainnya sama apa namanya sama banyak penulis-penulis buku lain lah gitu. Ada Bill Gates ya yang Copycat 101 Marketing itu bukunya. Terus kemudian ada apa namanya ada banyak lah, ada beberapa nama-nama yang sampai saya nggak keinget nih malah. Termasuk juga mentor-mentor yang ada di Indonesia, brother. Ya, benar, saat-saat itu kan seperti beliau Pak Hermawan Kartajaya kan itu salah satu guru juga yang kan sempat bekerja sama bikin satu kaset juga sama beliau. Zaman itu era kaset, brother. CD kaset ya, era itu ya. Rekaman di kaset, brother, di pipa. Kita bikin kaset bareng gitu ya. Juga menjadi speaker waktu itu sama Pak Mario Teguh ya. Mario Teguh juga. Andri Wongso mungkin, brother ya. Ya, Andri Wongso. Kenal baik juga. Ya, banyak tokoh-tokoh yang memang saat itu akhirnya ya bisa berkenalan dengan orang-orang yang menurut saya inspiring ya. Intinya minimum paling enggak beliau-beliau ini kan berbagi dengan kapasitasnya masing-masing. Kan biasanya ada reward itu ya apa aja pengalaman reward yang brother peroleh saat itu gitu. Ya kalau reward itu lebih ke yang mungkin kalau secara pencapaian bisnis ya cukup. Ya alhamdulillah intinya dari apa yang diberikan di perusahaan tersebut semua rewardnya dapat, brother. Alhamdulillah. Dan mungkin bukan hanya itu ya, mungkin alhamdulillahnya bukan sendiri ya, alhamdulillah banyak sekali dengan semua beberapa tim prestasi yang berkait, karena intinya sukses kan nggak bisa sendiri, brother. betul sukses nggak bisa sendiri, justru saya yang saya mau tekankan alhamdulillah bisa pada posisi itu terus terang kan kerja sama tim ya, nggak mungkin sendiri betul. Ya. Jadi ya bagaimana saling bisa mensukseskan ya, otomatis kita bisa sukses kalau kita bisa mensukseskan orang lain dulu. Benar-benar. Gitu. Nah ini filosofi itu yang saya suka. Betul. Nah teman-teman nih bersyukur nih saya pribadi ya, karena kan saya juga sering dapat wejangan, dapat kata-kata bijak dari kiai saya, dari guru saya. Nah itu dari pengalaman yang diceritakan sahabat saya ini, ya saya berusaha mengambil istilahnya itu intisari kristalisasi, mendapat mutiara-mutiara yang terselip lah istilah gitu dari cerita brother. Ibaratnya kan kalau kata kiai saya, kata guru saya juga itu jauh berjalan, nah itu banyak dilihat, lama dilihat banyak dirasa. Nah itu yang dari cerita brother tadi sampai alhamdulillah ke beberapa negara, kemudian juga keliling Indonesia. Nah itu dari dinamika perjalanan karir brother tadi juga, brother masa kecil tadi ya dianugerahi yang secara kebetulan ya Allah memberi gitu, anugerah istilahnya, given dari Allah. Nah brother masih ada silsilah tadi Mangkunegaran, kemudian juga alhamdulillah sampai juga keturunan Fatimah gitu, sampai ke Nabi. Nah terus juga sampai ke fase karir brother tadi. Nah itu gimana yang brother bisa secara mengartikan sebuah kehidupan atau pencapaian dalam berkehidupan gitu, brother. Gimana, brother? Ya mungkin mungkin pertama adalah teman-teman dari semua hal tadi adalah semua pasti atas izin Yang Maha Kuasa. Kedua adalah bahwa mungkin kalau bicara secara kacamata luar memang sepertinya kok kayaknya seperti given gitu ya. Tapi sebetulnya di belakang itu ada banyak hal
pencapaian-pencapaian tadi, pasti ada tantangan, ada up and down. Betul. Jadi proses itu kelihatannya seperti ini ya. Termasuk hari ini teman-teman, banyak hal fase yang membuat saya, artinya di masa lalu itu membuat satu hikmah ya, Bro Heri ya. Mulai umur 40 tuh sebetulnya saya sudah off dengan mengelola tadi jaringan tadi. Iya gitu. Betul, karena saat itu saya punya satu keputusan kurang lebih gitu. Karena Nabi sendiri kan mendapatkan wahyu di usia 40 ya. Dan kalau orang bule itu bilang the life begin after 40 gitu ya. Jadi kehidupan tuh mulai jadi kalau orang bilang tuh 40 tuh titik krusial menjadi lebih baik atau malah gitu. Saya putuskan waktu itu saya off ya. Off dalam arti off tidak terlalu untuk istilahnya mengejar sesuatu hal yang sifatnya, karena gini, akhirnya kembali lagi hidup ini adalah bagaimana kita memaknai hidup, bagaimana happiness itu memaknai hidup, brother. Mungkin nah ini kan jadi kayaknya cerita indah ya, brother ya. Tapi ini true story-nya saya sampaikan, ironis ada kata begini. Seperti tadi ya alhamdulillah bisa banyak jalan-jalan ke luar negeri, ke semua tempat saja. Nah, kadang saya suka diskusi sama istri saya. Mam, kebetulan saya suka kadang kita mencari satu tempat yang cukup tenang, ngopi di satu tempat yang nuansanya kita adem gitu ya. Nah, kadang saya suka sentil, kira-kira happiness mana sama waktu kita ke Hawaii, waktu kita ke Yunani, waktu kita nggak jauh beda ya, ini juga happy kok. Jadi maksud saya gini, kadang kalau Bapak Ibu rekan-rekan ngelihat di sosmed ya, Wang Sinawang orang bilang wah ini luar biasa. Tapi intinya setelah saya rasakan hikmah dari perjalanan hidup saya adalah intinya semua bermula dari grateful ya. Semua makna itu dimulai dari setelah kita bersyukur, brother. Ya, mau apapun kondisinya kita bersyukur. Dan saya justru memaknai syukur atau happiness saat ini itu justru dengan kondisi yang saya tidak harus keluar negeri, saya tidak harus. Kadang terus terang ya, ironinya ini jadi buka kartu nih. Pada saat kita keluar negeri, sepertinya kita foto-foto ke tempat yang indah, terus kita makan di foto yang luar biasa. Sebetulnya kalau kita rasakan dalam hati, belum tentu loh orang-orang seperti itu memaknai benar-benar happiness itu. Karena mungkin pas jalan keluar negeri itu mungkin fokusnya di foto, makan, happinessnya kita harus pindah lagi apa-apa. Kadang kalau travel gitu, mungkin buat yang sering travel kan, kita udah pindah lagi apa. Jadi sebenarnya makna merasakan betul seperti bro tadi minum kopi. Kalau namanya happiness itu kan di saat minum kopi itu merasakan enaknya kopi. Itu tadi. Tapi ada banyak orang sambil minum kopi pikirannya kemana-mana gitu, pikirannya lagi apa. Akhirnya kopi itu tidak dimaknai sebagai sebuah happiness kan. Nah ini sekedar filosofi aja. Jadi saya cerita apa adanya. Apapun ya, rekan-rekan, peran apapun tidak mesti harus punya nasab A atau mungkin intinya menurut saya sekarang hidup itu saya punya makna adalah kita berbagi bermanfaat. Karena kalau hidup ini tidak memberi manfaat, saya pikir buat apa juga? Manfaat buat diri kita, minimum keluarga kita, orang lain. Kalau lebih besar lagi lebih baik lagi. Karena sebaik-baiknya manusia kan yang bisa memberi manfaat buat banyak orang. Gitu. Saya pribadi justru nih teman-teman ya yang memotivasi saya nih untuk menggali itu ya artinya justru apa yang sudah pernah dilewati oleh sahabat saya ini artinya bisa menjadi suatu nilai gitu, bisa menjadi sharing manfaat yang berpahala gitu kan. Manakala apa yang sudah dialami itu kan tentunya ada hikmah-hikmah kristalisasi yang brother dapatkan tadi dari brother ketemu tokoh-tokoh terus ikut event-event. Nah itu yang justru saya ingin ini menjadi amal jariah brother, kan tidak harus dengan materi. Artinya tidak selalu harus berbentuk fisik, tapi juga berbentuk tadi karya-karya ilmiah yang brother dapatkan gitu kan dari perjalanan brother mengelola jaringan tadi. Nah itu itu yang saya memang pribadi ingin berusaha mengambil manfaat minimal untuk saya pribadi, untuk generasi penerus saya juga gitu brother. Maksudnya gitu. Intinya artinya senang sekali kalau saya punya peran bisa
berbagi ya. Artinya gini, sebetulnya kalau saya mungkin ingat nasihat orang tua saya, yaitu sebetulnya apapun yang kita temui dalam hidup itu adalah guru kita. Terkadang saya pun melihat banyak hal-hal yang luar biasa jadi sebuah hikmah dalam hidup saya itu justru karena melihat dengan kondisi, misalnya justru di saat kadang sometimes di saat kita jatuh justru bukan di saat kita kadang sukses gitu ya, tapi inti semua tadi adalah semuanya landasannya adalah bersyukur hari selama kita bersyukur kita bisa memaknai di saat sukses bagaimana, di saat kita juga terpuruk. Sebetulnya kan di dalam hidup ini kan semuanya kejadian itu netral, benar. Tinggal gimana kita memaknainya kan, istilahnya gitu mempersangkakannya gitu. Kan Allah bersangka persangkaan hambanya kan. Jadi sebetulnya kalau dunia ini kan istilahnya tuh secara netral itu tinggal kita, kalau dari hukum law of attraction kita mau narik yang positif apa yang negatif gitu aja kan? Karena semuanya netral. Kalau kita tarik yang positif, yang datang positif, yang negatif itu sih. Benar. Jadi artinya kalau kita bisa memaknai itu, mau kondisi apapun kita, mau kondisi kita mau berhasil ya kita maknai positif, di kondisi kita jatuh juga kita maknai positif ya. Benar. Cerita Nabi Ayub aja sampai bisa memaknai sakit yang begitu lama, dimaknai suatu hal yang luar, malah nggak rela istilahnya disembuhkan aja nggak berani mengucap gitu kan untuk doa, karena masih lebih banyak enaknya dibanding betul. dibanding sampai nggak saking memaknainya tetap syukur kan. Benar. Luar biasa. Ya itu brother, jadi memang artinya tadi ada hal-hal yang memang itu apa namanya given, artinya kan kita dilahirkan oleh siapa, terus kita dilahirkan di mana, itu kan memang kan given. Itu artinya saya pribadi berusaha gimana caranya apa yang sudah brother alami ini kan ketika di sharing dari sudut pandang yang positif, tentunya ini kan bisa menjadi legacy gitu untuk generasi kita, untuk memotivasi tadi. Oh ternyata apa namanya ada loh istilahnya gitu, yang memang secara apa bahasa kita tuh secara alami ya memang ya kebetulan brother ya ada silsilah sampai ke Nabi, terus juga apa namanya ada silsilah sampai ke Mangkunegaran, sampai ke apa namanya Pakubuwono. Nah itu, nah artinya ketika ini di apa di share dengan niat untuk apa berbagi, nah artinya itu kan apa yang sudah brother alami itu, yang brother lewati itu tidak hanya sekedar menjadi apa ya istilahnya itu rekam jejak, nah tapi bisa diambil menjadi apa ilmu yang bermanfaat gitu. Termasuk kan saya sering dengar dari brother tuh, Anies sendiri sering dengar apa dari pengalaman brother terdahulu, brother dapat banyak ilmu pengetahuan tentang apa kekekalan energi yang kaitannya itu bisa menjadi guidance untuk generasi di bawah kita gitu, tentang gravitasi yang dikaitkan dengan apa ya ilmu kehidupan secara universal tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, memandang apa level pendidikan juga atau strata ekonomi. Ini sifatnya universal gitu brother. Nah itu yang nantinya teman-teman saya udah minta sahabat saya Brother Trisula untuk membuat konten-konten yang bisa di-share gitu dari apa yang sudah dilewati oleh sahabat kita ini, oleh sahabat saya ini brother. Ya gitu brother. Insya Allah kembali lagi saya niatin nih brother ya, untuk memang bukan masalah ini ya, lebih bagaimana caranya mungkin teman-teman bisa ngambil intisari dan juga mungkin dari sisi banyak hal yang mungkin aplikatif ya secara keilmuan untuk dipraktekkan lah gitu ya dalam kehidupan kita ini, apapun ya intinya yang positif monggo diambil. Nah gitu ya, mungkin ada yang perlu diperbaiki ya kasih feedback juga ke saya gitu ya. Benar. Tapi intinya adalah apa namanya ya selama bisa diambil manfaatnya ya alhamdulillah. Kan tergantung kita mau menggunakan radar apa nih, mau radar apa lebah
apa kita mau radar lalat nih. Ya kalau radar lebah kan otomatis dia akan ke arah yang positif, ke bunga-bunga gitu kan, ke pucuk-pucuk daun, nah itu ke buah-buahan. Nah, sehingga akhirnya juga akan menghasilkan propolis, madu. Nah, tapi kalau kita pakainya radar lalat ya otomatis akan negatif ke arah yang sampah-sampah, yang ke arah yang busuk-busuk. Nah, akhirnya yang dihasilkan juga ya apa namanya tadi larva gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ini kalau kita terusin obrolan kita ini bisa 7 hari 7 malam ini. Nah, jadi apa namanya kita cukupkan dulu nih obrolan kita ya, ngobrol santai sambil ngopi. Insya Allah nanti ada podcast kita lagi, obrolan kita lagi, tapi yang lebih apa ya, lebih spesifik secara ilmiah gitu, apa yang sudah didapat dari Brother Sulo. Ya saya sendiri banyak ngumpulin ini ketika saya ngajak ngopi sahabat saya gitu. Ada beberapa yang bisa saya ambil gitu ya, dari secara ilmiah, ini secara universal. Artinya tidak disangkut-sangkutkan dengan agama, dengan suku ya. Jadi memang ya banyak lah, nanti kita akan breakdown tuh teman-teman. Demikian dulu nih obrolan santai saya bersama sahabat saya ya, sambil ngopi tentunya. Nah, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya, mudah-mudahan bisa ada yang bisa diambil untuk terutama ya, saya berharap generasi penerus, nah para generasi muda yang tentunya di bawah saya, di bawah sahabat saya, nah itu mudah-mudahan bisa memotivasi ya, bisa memotivasi beliau tetap bisa survive gitu, tetap malah semakin ibarat kelapa ini beliau semakin apa senja, nah itu malah semakin saya lihat semakin wise gitu, artinya bisa tentrem gitu. Jadi beliau sudah melewati, sudah diberikan oleh Allah, diparingi oleh Allah, bisa tadi ke berbagai negara, bisa keliling Indonesia, ketemu dengan tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Nah itu artinya sampai sekarang pun ya beliau, alhamdulillah saya minta untuk sharing ya, beliau tidak menyimpan tidak menahan ilmunya ya. Beliau juga niatnya ya ingin mendapatkan manfaat dalam kehidupan beliau ya, sehingga teman-teman silakan, artinya tidak bermaksud pamer atau ria, bukan ya, tapi lebih saya pribadi juga ingin ya hidup yang diberikan oleh Tuhan ini bisa bermanfaat gitu untuk orang sekitar kita. Gitu brother ya. Oke, siap. Ya teman-teman, insya Allah gitu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita nantikan ya teman-teman, jangan lupa nanti ikuti terus nih, karena kita akan terus menggali dari sahabat saya nih. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur pada sahabat saya, memberikan selalu sehat, seger waras ya, diparingi banyak keluasan oleh Allah. Amin. Dan kita bisa diberi kesempatan dan kelonggaran bisa terus bersilaturahmi sambil ngopi dan ngobrol santai. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi lagi brother.